Shalom semua dikasih Tuhan. Terima kasih untuk bisa kembali hadir menyampaikan kebenaran firman Tuhan di JDPK. Dan malam hari sesuai tema yang diberikan kepada saya di tengah memberi gagasan. Ayat referensi pertama saya ambil dari Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34, demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ketika kita memberikan gagasan, tetap menjadi prinsip dasar bagi setiap kita adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang Tuhan inginkan agar kasih-Nya termanifestasi di dalam setiap hidup kita. Ya, suku bangsa Yahudi mereka mempunyai hukum, yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kembar, kasih sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu merupakan Taurat yang sampai hari ini, sorry berbicara, sulit untuk bisa digenapi bagi setiap orang yang belum lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus pribadi. Nggak akan pernah mungkin bisa menggenapi hukum itu, karena hukum itu adalah hukum Taurat. Nah, kita bersyukur, terima kasih bahwa Yesus memilih kita, Dia mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalahan, kesucian, kekudusan kita, tapi Dia mengasihi kita karena pengorbanannya di atas kayu salib, sebab kita mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, sekarang Dia memberikan kepada kita perintah baru, bukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sama seperti diri kita sendiri, tapi Dia minta agar kita saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi setiap kita. Berarti dasar untuk memberikan dorongan di mana kita berada, dasarnya adalah kasih. Karena kita tahu memberikan dorongan, kepentingannya bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, mereka semua memerlukan kasih yang dari Tuhan. Maka sekarang kita mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengenali firman ini. Kenapa? Karena kita semua sudah menerima kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan yang kita terima, maka Dia mau juga agar kita saling mengasihi. Bukan cuma di antara kita, tetapi kasih itu harus termanifestasi kepada semua orang yang ada di sekeliling setiap kita. Haleluya. Amin. Berarti lihat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan Dia minta kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Anugerah Tuhan kita menerima kasih itu di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka setelah itu kita otomatis menjadi pribadi yang bisa mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya ayat yang kedua terambil dari Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Memberikan dorongan, memberikan dorongan kepada orang-orang di sekeliling kita bukan hanya sekedar kasih yang kita perlukan. Kasih itu sudah menjadi pribadi setiap kita. Tetapi di sini Tuhan minta kepada setiap kita agar kita mempunyai kerendahan hati. Sebab dengan kerendahan hati kita tidak terfokus kepada diri kita sendiri. Sebab dengan kerendahan hati maka kita terfokus kepada orang-orang. Karena memberikan dorongan kepentingan yang bukan untuk kita, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar mereka bisa menikmati dan menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan sehingga hidup mereka boleh mengalami perubahan. Nah, untuk itu Tuhan minta kepada setiap kita kerendahan hati menjadi yang utama. Sebab pada waktu kita mempunyai kerendahan hati, maka kita tidak mencari ya kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, zaman era media sosial ini ya postingan-postingan. Ya saya sih sering posting juga, tetapi postingnya tidak lagi lain agar saya bisa juga masukkan kebenaran sabda firman Tuhan. Jadi postingan-postingan hari-hari ini tuh jangan cuma sekedar mencari puji-pujian atau untuk kepentingan kita sendiri. Nah, hendaklah kerendahan hati menjadi bagian setiap kita pribadi lepas pribadi. Kenapa kita perlu rendah hati? Karena kita tahu, kita sadar siapa diri kita.
kemegahan kita bukan segala sesuatu yang ada di dalam. Segala sesuatu yang ada dalamnya pasti akan hilang. Kita sudah tahu deh posisi kita. Kita sudah tahu di mana kita tempat kita. Sebab kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga telah mengernakan anak itu nggak setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah hidup yang kekal buat kita kan bukan cuma sekedar nanti itu udah pasti. Nah kehidupan kekal nggak ada lagi lain. Bahwa kita bisa mengenal bahwa hanya dialah satu-satunya Allah yang benar. Dan kita mengenal bahwa Yesus Kristus itulah yang diutus, yang mewakili akan kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga manusia bisa melihat Allah dalam wujud manusia. Dagingnya manusia itu Yesus, tapi rohnya adalah roh Allah itu sendiri. Nah sekarang, hidup kekal bukan cuma sekedar untuk nanti. Tapi hidup kekal kita harus hidupkan di dalam setiap kehidupan hari ini dengan cara kita mengenal hanya dialah satu-satunya Tuhan. Di tengah Tuhan yang lain yang ada di dalam dunia ini. Yang kita kenal Tuhan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berarti untuk jaminan masa depan sudah pasti. Nah sekarang Tuhan mau agar kepastian itu juga menjadi pola hidup kita saat sekarang ini kita ada di dalam dunia. Bagaimana merefleksikannya? Tidak lagi lain dengan kerendahan hati. Karena kita tahu siapa diri kita. Karena kita tahu untuk apa Tuhan menempatkan kita di dalam dunia. Tujuannya tidak lagi lain. Agar kita bisa memberikan dorongan kepada orang-orang di sekeliling kita. Untuk mereka bisa datang menyembah dan beribadah kepada Yesus Tuhan. Dan terlebih lagi mereka boleh menerima anugerah serta diselamatkan. Oleh sebab itu berhenti mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Orang Manado bilang jangan terlalu banyak makan puji. Dan jangan suka ditepukin. Karena nyamuk kalau ditepukin pasti dia mati. Haleluya. Amin. Tapi hendaklah, bukan berarti kita nggak boleh menerima pujian, orang bisa kagum dengan kehidupan kita. Tetapi kita harus mengerti bahwa itu semua Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa membaur deh, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang telah Tuhan berikan dan percayakan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur saya hamba Tuhan dari latar belakang yang begitu hancur. Saya bersyukur saya jadi hamba Tuhan memulai dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, dari angkatin alat atau sistem akhirnya sekarang boleh menjadi pemberita firman Tuhan, boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Wah bersyukur deh. Ya, saya nggak bangga dengan kependetaan, tapi saya bangga dengan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan, Tuhan yang panggil. Kalau pendeta kan sinode bisa tahdiska. Amin. Nah oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima sesuatu yang begitu sangat amat luar biasa, ya kita nggak punya alasan untuk tidak merendahkan hati dan diri kita. Sehingga sesuai dengan nama aja ya, kalau nama saya kan Jack tuh. Kalau Jack kan dongkrak sifatnya selalu ngangkat, artinya memotivasi orang untuk datang kepada Tuhan, bukan cuma sekadar dengan perkataan, tapi mereka bisa melihat gaya dan pola hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai kerajaan surga, yang menarik masa depan itu kepada kehidupan kita hari ini. Sehingga orang bisa melihat, orang bisa percaya bahwa masa depan itu sungguh masa depan yang luar biasa yang ada di dalam Yesus. Surga menjadi sebuah kepastian yang mereka bisa melihat dari pola dan gaya hidup, pikir kita, perkataan kita, sikap kita, sehingga itulah yang mendorong mereka untuk bisa datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya, terambil dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, haleluya. Sadarilah bahwa kekuatan kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan Roh Kudus yang mewakili kuasa Tuhan itu Dia sudah limpahkan, berikan ke dalam setiap hidup kita. Pada waktu kita percaya lahir baru, maka Roh Kudus termaterai di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu adalah power of God, kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Roh Kudus itu yang telah termaterai di dalam hidup kita, Dia nggak akan pernah check in, check out. Karena Dia telah memateraikan setiap kita. Ya, maka gereja Tuhan, kita Tuhan bisa memahami bahwa Roh Kudus yang kita terima pada waktu kita lahir baru dan percaya kepada Yesus Tuhan, yang sampai hari kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara.
Dan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kamu, dia telah memeteraikan kamu, maka dia tidak akan check in, check out. Haleluya. Tidak satu pun yang sanggup mampu merusak meterai Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Maaf bicara, termasuk dosa saudara sendiri pun tidak akan sanggup mampu merusak meterai Roh Kudus yang ada dalam setiap hidup saudara. Bukan berarti Roh Kudus adalah hidup kita, maka kita bisa enak-enak ya buat dosa. Enggak. Ya, orang yang lahir baru, dia pasti insaf sadar akan dosa dan dia tidak akan pernah mau berbuat dosa lagi. Tetapi bukan berarti Anda dan saya sudah tidak bisa berdosa. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Nah, orang yang lahir baru pasti dia jatuh di dalam dosa karena nggak sengaja. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Oleh sebab itu penting penyatuan antara roh dan jiwa. Roh saudara sudah sembuh, roh saudara udah sehat, roh saudara kudus, roh saudara suci. Cuman seringkali yang jadi masalah jiwa kita. Oleh sebab itu jiwa ini harus terus diperbaharui oleh kebenaran sabda firman agar jiwa itu boleh selaras dengan roh Allah yang ada di dalam setiap hidup kita. Nah, untuk itu jika kuasa yang begitu luar biasa dalam hidup kita yang mengerjakannya di dalam hidup saya, dari masa lalu yang begitu kelamnya, dari sejak 28 tahun lalu saya bertobat sampai hari ini saya masih kepada sebagian saya ada, itu semua semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang dalam hidup saya dan ada iman anak Allah yang bekerja di dalam hidup saya. Hidup saya sekarang ini bukan dengan iman saya, iman Jeki, nggak bisa. Saya hidup berdasarkan imannya Yesus. Galatia 2 ayat 20 dan baca. Iman anak Allah itu ada dalam hidup saya. Sehingga ada iman ilahi yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Berarti saudara saya mempunyai kekuatan yang sangat amat luar biasa. Kekuatan bukan cuma sekedar untuk menyerang. Kekuatan bukan cuma sekedar untuk berjalan. Tapi kekuatan untuk bertahan di dalam segala situasi dan keadaan. Sehingga ayat ini keluar. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Berarti banyak permasalahan, banyak pergumulan pada waktu Paulus melayani pekerjaan. Tetapi lihat, dia berpegang kepada kekuatan kuasa Allah itu yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan akhirnya dia menyelesaikan sampai garis akhir, dia menyelesaikan sampai garis finish dengan cemerlang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, hendaklah ini juga menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Segala perkara dapat ditanggung di dalam hidup. Sehingga kita juga bisa memberikan dorongan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Permasalahan keuangan kah, permasalahan kesehatan kah, kita percaya dan kita menyerahkan kepada Tuhan yang tiada terbatas. Sehingga ada perbedaan. Orang melihat kita, orang melihat kekuatan dan kemampuan kita. Sehingga mereka juga melihat bukan dorongan, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan sikap, dengan perbuatan, dengan integritas kita, dengan iman kita, dengan kesucian kita, dengan tidak menghakimi kita orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga lihat, maka mereka pasti akan terdorong dan termotivasi untuk terus lebih lagi percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, yang senantiasa bergantung harap kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya 2 Korintus 9 ayat 8. 2 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa, garis bawahi kata senantiasa berkecukupan. Bukan cuma sekedar dari tanggal 1 sampai tanggal 10 awal bulan. Tapi sampai akhir bulan berkecukupan. Bahkan mau masuk ke bulan selanjutnya masih ada DP sisa. Haleluya. Amin. Amin aja dulu. Walaupun masih dalam pergumulan. Amin dulu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah apa katanya? Berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Haleluya. Amin. Berarti lihat, Allah sanggup mampu mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Ya, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena ada ayat firman ini bahwa Dia sanggup senantiasa memberikan kecukupan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan berkelebihan. Amin. Katakan cukup dan lebih. Saya tuh cukup dan lebih. Haleluya. Sehingga orang bisa lihat kita selalu cukup. Ya, Mbak. Jangan suka ngutang-ngutang. Kita cukup, bahkan lebih. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Yang ada dia bahkan memberikan pinjaman anak cucu orang benar jadi berkat. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya ayat 10. Yohanes 9 ayat 10. Ya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Haleluya. Dia yang sanggup mampu melimpahkan, bahkan memberikan kecukupan, bahkan berkelebihan kepada setiap kita. Ia juga yang menyediakan benih bagi setiap kita dan roti untuk dimakan. Lihat, pada waktu Tuhan memberkati kita, dua hal ini hendaklah saudara bisa memahami. Dia berikan kepada kita benih dan dia berikan kepada kita roti untuk dimakan. Oleh sebab itu hari-hari ini kita juga harus berdoa dan mengajarkan kepada orang-orang sekeliling kita. Minta dan berdoa, dua hal ini. Minta benih dan minta roti. Nah sekarang permasalahannya bukan masalah dari jawaban Tuhan. Sebelum Anda berdoa saja Tuhan sudah cukupkan rotimu. Tetapi kan kita nggak hanya sekedar cukup untuk kita yang berkecukupan, kita mau yang berkelebihan agar kita juga bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan cara bagaimana? Kita juga harus menabur benih. Kalau roti anak gak usah pusing. Tuhan menyediakan burung di udara dan nabur dan wae Tuhan pelihara hidupnya. Maka anak Tuhan nggak ada cerita mati kelaparan. Amin. Tapi seringkali yang menjadi masalah benih ini. Benih itu penting. Karena prinsip kerajaan surga adalah prinsip benih. Pada waktu benih ditaburkan, maka sesuatu terjadi. Saya kan hasil benih dari papa saya yang menanamkan benihnya ke mami saya. Sehingga saya ada hasil dari sebuah benih. Semua segala sesuatu yang ada di dalam dunia nggak ada lagi hasil daripada benih yang ditabur. Kita bisa jadi anak-anak Tuhan, nggak ada lagi. Karena Bapa di surga menabur benih. Siapa? Yesus. Haleluya. Dengan Yesus maka kita semuanya bisa dituai oleh Bapa di surga. Kita menjadi anak-anaknya yang sangat amat dikasih, yang selalu dalam pemeliharaan, berkecukupan, bahkan berkelebihan. Nah sekarang Bapak Ibu saya kasih dan dikasih, jangan hanya sekedar minta roti pasti, tapi sekarang minta dong benih. Agar dengan benih itu juga kita bisa berdampak. Sudah Jo, nggak usah ngomong persepuluhan, persembahan sulung, memberikan persembahan ke gereja. Udah nggak usah dibahas deh. Itu udah dari Tuhan Yesus datang aja udah dibahas itu juga. Kita udah nggak bahas-bahas yang begitu. Kalau itu mah udah gaya hidup kita. Bilang sama sebelahnya, bilang sama semua, tanamkan dalam hati dan pikiranmu. Persepuluhan, persembahan ke gereja, persembahan sulung, itu mah udah gue banget, gak usah dipikirin deh. Haleluya. Amin. Karena anak-anak Tuhan itu lebih diberkati memberi daripada menerima. Kita belum memberi aja kita diberkati. Nah pada waktu kita memberi maka lebih diberkati. Jadi kalau persepuluhan, ya persembahan sulung, persembahan ke gereja, bukan dalam konteks ini, gak usah perlu dibahas lah. Bilang sebelahnya kelamaan dengar begitu. Amin. Soal-soal kedoi aja diribet-ribut anak Tuhan. Ngomel deh. Yang penting adalah ini di luar dari itu. Ya Tuhan siapkan kita roti dan dia siapkan kita benih. Nah Tuhan pasti kasih roti, pasti benih. Cuma seringkali jadi masalah. Posisikan dong roti untuk kita makan, benih untuk kita tabur. Haleluya. Amin. Jangan benih dijadiin roti. Nanti akhirnya kan nggak ada yang ditabur. Susah, nanti nggak ada yang bisa dipertumbuh. Nah emang duit datang dari surga? Ya enggak. Amsal 24 ayat Amsal berkata begini. Dia akan memberikan kepada kita ide-ide cemerlang agar kita bisa mengalami
kemakmuran, dan kesabaran menjadi bagian dalam hidup kita agar kita tidak mengalami kerugian. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Anda bekerja, Anda punya ide cemerlang, Anda punya kemampuan, daya pikir melebihi dari yang lain. Dapat promosi dari Tuhan, wah itu sangat luar biasa. Keuangan saudara nggak pernah berkekurangan. Saudara sebagai jemaat dan bergereja mengikuti semua program gereja yang ada. Dan jika bergerak dalam bidang misi, lihat ini. Tabur, nabur, 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 nabur benih. Karena apa yang kamu tabur, pasti kamu akan menuai. Amin. Selanjutnya, yang terakhir. Ada 2 ayat. Maaf, ada sedikit jatuh. Pakai iPad. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Ayat 7. 2 ayat 7 dan 12. 2 ayat 7 dan ayat 12. Demikianlah firman. Maka sekarang di tengah memberi dorongan, haleluya, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Wow, luar biasa. Siapa bilang kita orang miskin? Siapa bilang kita orang miskin? Nah, kita berkata, ya sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam apa? Dalam iman. Iman kita bukan iman manusia. Iman kita adalah iman Yesus Kristus. Kita bukan Yesus, kita bukan Tuhan, tapi iman Yesus itu pada waktu dia ada dalam dunia, itu menjadi bagian dalam hidup kita. Iman yang luar biasa yang memampukan bertahan. Saya dari preman cari narkoba sampai hari dari 28 tahun lalu. Ya, susah, senang, sakit, sehat, kope, dan selalu nggak terpengaruh. Itu iman dari dia, bukan iman saya. Selanjutnya dalam perkataan, kaya dalam perkataan yang selalu memberikan semangat baru. Dalam perkataan ada firman yang keluar, ada kuasa. Dalam pengetahuan, Anda bukan cuma sekedar mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang diajar dia, tapi Anda mempunyai pemahaman hikmat Allah yang luar biasa. Wow, amin. Selanjutnya, dalam kesungguhan untuk membantu anak-anak Tuhan. Hati ini gak bisa lihat orang susah. Bawaannya pengen ngasih, kasih. Kadang-kadang istri saya suka agak jealous dengan sifat saya yang dia bilang, kamu kadang-kadang pikirin kita juga dong. Saya cuma bilang, iya. Saya bukan gak pikirin kamu, tapi saya percaya Bapak di surga Tuhan yang memikirkan saya, dia juga pasti memikirkan kamu. Akhirnya pelan-pelan istri mengerti. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada. Anda mempunyai kesungguhan untuk membantu orang-orang yang sekitar, orang-orang yang sulit. Amin. Dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Haleluya. Amin. PDPK adalah wadah di mana Tuhan membangun wadah. Ayo bergerak lebih lagi. Ya, kalau saya kan punya 2 pelayanan sekarang, selain pelayanan gerejawi, selain pelayanan khotbah. Karena ada benih yang saya tabur, saya punya pelayanan kunjungan ke penjara sebulan sekali. Dan sekarang ada persekutuan doa setiap minggu, setiap hari Rabu. Di mana jemaatnya ada orang-orang tua yang membutuhkan hadirat Tuhan. Dan itu ya Tuhan yang membiayai. Segala kebutuhan keperluan, dialah yang mencukupkan. Wow, haleluya. Amin. Nah itu merupakan benih yang ditabur. Pada waktu saya makan, saya doa bukan cuma sekedar doa makan. Kalau makan sudah depan saya nggak perlu doain, saya bersyukur aja. Tapi di dalam saya berdoa untuk fakir miskin, para janda, orang terpenjara, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, bahkan orang-orang yang memberkati kami, memberkati pelayanan kami.
Tuhan memberkati. Ditabur benih iman, benih rohani. Dan akhirnya lihat, hasil itu kita tuai di alam jasmani. Pelayanan penjara, sampai hari ini masih jalan. Itu bukan kau sendiri di penjara. Kan harus keluar uang untuk membiayai apa? Ransum mereka. Betul? Persekutuan doa. Kan harus keluar uang. Uangnya dari mana? Uangnya dari Tuhan. Uang tinggal pindahin doang. Tuhan orang kasih, ya kita salurkan saja lah. Ya, sorry, mampir sedikit untuk sekedar ya, sekedar beli kopi sih ya wajar-wajar aja tadi ya. Yang penting pelayanan jalan dan semuanya terpenuhi. Amin. Yang terakhir, ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Wow. Tadi di situ dikatakan kita kaya. Orang kaya itu orang kaya itu sifatnya menerima atau memberi? Orang kaya pasti hatinya selalu ingin. Bilang sama sebelahnya, bilang sama diri sendiri, saya orang kaya di dalam Tuhan. Amin. Coba lihat muka-muka di Zoom, mana ada muka-muka orang susah. Muka-muka orang kaya semuanya. Haleluya. Amin. Apa maksud dari ayat ini? Anda dan saya di tengah memberikan dorongan, Anda harus punya gaya hidup orang kaya, gaya hidup yang memberi. Haleluya. Memberi tidak lihat dari besar kecil, karena di situ dikatakan berdasarkan apa yang ada padamu, bukan besar kecil, tapi dari apa yang ada padamu berani memberi. Haleluya. Amin. Maka saya ingin percaya firman ini menjadi bagian hidup kita, maka di tengah-tengah kita memberikan dorongan dan mereka melihat firman hidup dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.